Jadi harapan saya kalau kita sudah mengenal kepada Rasul, insya Allah kita akan cinta kepada Rasul, dan setelah adanya cinta baru akan ada mutaba'ah. Makanya para sahabat Nabi mereka cinta kepada Nabi karena kenal sama Nabi. Mereka tahu siapa Nabi, mereka cari tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari tahu sehingga mereka cinta, mereka kenal, mereka melihat sejarah Nabi. Bukan mereka baca, akan tapi mereka pandang dengan mata mereka sejarah Nabi, sehingga mereka cinta. Udah kenal begitu pasti. Sama seperti sahabat. Kita ini kenapa nggak kayak sahabat mencintai Rasul? Karena kita nggak kenal. Yang kita tahu Nabi Muhammad, Nabi terakhir, sudah selesai. Sabda-sabda Nabi adalah apa? Petuah-petuah bagi kita untuk diamalkan. Sudah, itu saja yang kita tahu. Berbeda dengan sahabat, kecintaan sahabat. Kenapa? Karena mereka betul-betul melihat Rasulullah, tahu bagaimana amaliyah Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dermawannya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sikapnya. Sehingga apa? Dari situ lahir kecintaan dari para sahabat. Mereka rela mati. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kaifa kana hubbuka li Rasulillah?" Bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah? Para sahabat itu gimana sih cintanya sama Rasulullah? Wallahi, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah lebih kami cintai dari harta-harta kami, dari orang tua kami, dari anak-anak kami, wa minal ma'il baridi 'ala dhama, dan daripada air yang sangat dingin, air sejuk yang ketika seseorang itu kehausan sehingga dia hampir mati karena kehausan. Ketika dia sudah benar-benar kehausan, berada di padang pasir, udah nggak kuat lagi, pengen minum, tiba-tiba melihat ada air, airnya sejuk lagi. Kira-kira enak nggak tuh air? Ini dicontohkan sama Sayyidina Ali seperti itu. Kami sudah kehausan, sudah nggak ada apa-apa lagi kecuali air minum tersebut. Nah, Rasulullah lebih kami cintai daripada air minum ketika kami sudah kehausan hampir kematian, hampir mati karena kehausan. Kami lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat Nabi, para khulafa'ur rasyidin, mereka cinta kepada Nabi luar biasa, dan mereka dicintai oleh Nabi. Sebut saja sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling kamu cintai?" Rasulullah seketika menjawab, "Aisyah." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai istrinya. Padahal yang bertanya ini maksudnya apa? Dari rombongan laki-laki, siapa yang dicinta? Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" seketika menjawab, "Aisyah." Qala wa minar rijal ya Rasulullah, yang kami tanya ini dari rombongan lelaki ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Abuha." Apa kata Rasulullah? Ayahnya Aisyah. Rasulullah ketika ditanya, "Siapa orang yang paling kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Kemudian Rasulullah ditanya, pertanyaan saya, dari kaum laki-laki siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Abuha," bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi begitu luar biasa. Cintanya tersebut terjadi karena apa? Karena ada pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah-sunnah Rasul pasti beliau lakukan. Ketika hijrah, Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad SAW sudah kirimkan beberapa sahabat. Semuanya sudah keluar, satu sama lain. Semuanya sudah keluar, terus menerus setiap hari keluar. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar belum dapat izin. Bingung Sayyidina Abu Bakar, pengen hijrah tapi Rasulullah masih di kota Makkah. Sehingga dia mempersiapkan kuda sudah dibeli, orang-orang yang dia mau upah untuk mengantar ke kota Madinah dia sudah sewa, semuanya sudah siap. Sehingga kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mau hijrah, beliau sudah persiapkan semuanya untuk jalan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya apa? Orang kaya yang hebat. Karena dia tahu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berjalan karena bantuan dia, maka dia berusaha untuk mempersiapkan segalanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan segalanya, sehingga Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar malam-malam, kemudian mengatakan, "Ya wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah." Sayyidina Abu Bakar menangis, lalu mengatakan, "As-suhbata, as-suhbata ya Rasulullah. Saya pengen ikut ya Rasulullah, menemanimu ya Rasulullah, mendampingimu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-suhbata ya Abu Bakar."
kamu akan menemaniku wahai Abu Bakar. Senangnya Sayyidina Abu Bakar, ternyata beliau tidak diberikan izin untuk hijrah karena untuk menjadi pendamping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada di ghar, gua. Siapa itu? Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah berjalan dari kota Makkah menuju kota Madinah, ini sahabat Abu Bakar kayak orang kebingungan. Terkadang dia berada di depan Nabi, terkadang kudanya di belakang Nabi, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, kemudian ke depan lagi, kemudian ke belakang. Nabi Muhammad bilang, ente mau ngapain Abu Bakar? Sewaktu-waktu kamu ke depan, kemudian kamu ke belakang, kemudian kamu ke kanan, kemudian kamu ke kiri. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Kamu membingungkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini berpikir musuh itu datang dari belakang, maka saya pindah ke belakang. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh itu datang dari depan, maka saya ke depan. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh itu datang dari samping, lalu saya ke samping. Kemudian saya berpikir mungkin saja musuh datang dari tempat yang lain, maka saya datang ke tempat yang lain. Kalau yang wafat itu adalah Abu Bakar, maka orang akan mengatakan mati Abu Bakar, selesai urusannya. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, maka risalah ini jauh lebih mahal daripada segala pun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau pun berjalan bersama Rasulullah SAW sampai kepada gua. Nama guanya gua apa? Gua apa? Gua apa? Gua opo. Kalau kata orang Sunda, gua naon. Gua apa? Thawr. Gua Thawr, satu tempat antara kota Makkah dan kota Madinah, dan kepada kota Makkah lebih dekat. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika mau masuk ke Gua Thawr tersebut bersama Rasulullah SAW untuk menyelamatkan diri, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasulullah, biarkan saya dulu, saya mau melihat apakah tempat tersebut aman atau tidak. Sahabat Nabi Abu Bakar. Kemudian apa yang terjadi ikhwani? Ceritanya sudah masyhur, sudah dikenal di mana-mana. Sayyidina Abu Bakar masuk lebih dahulu, dia melihat banyak bolong-bolong di mana-mana. Beliau buka bajunya atau sorbannya, kemudian beliau tambal yang bolong-bolong, kecuali satu tempat ya, ada di sekitar kakinya. Maka dia letakkan kakinya untuk menutupi supaya apa? Binatang thu'ban, ular, tidak mematuk. Sayyidina Abu Bakar letakkan kakinya. Ketika Sayyidina Abu Bakar letakkan kakinya, Rasulullah SAW duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah letih kemudian tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Indah sekali persahabatan antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, ternyata betul itu ular mencokot Sayyidina Abu Bakar, mematuk Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit. Karena apa? Karena takut Rasulullah terbangun, sehingga beliau tidak bergerak, terus menerus digigit. Sehingga dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar sampai menahan tangisan, atau dalam riwayat lain dikatakan sampai Sayyidina Abu Bakar berkeringat, jatuh di wajah Rasulullah SAW. Jatuh di wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah tanya ada apa? Kemudian didiamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah melihat sendiri. Lalu Rasulullah SAW membacakan Bismillah, lalu diambil daripada liur Rasulullah SAW, diletakkan di kakinya, lalu sembuh dengan mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang mengenal kepada Rasul pasti cinta. Semua orang pengen dekat. Sahabat Nabi Abu Bakar rela memberikan apapun untuk Rasulullah. Bahkan kalau kita pernah dengar dari para ulama sejarah, katanya kenapa kok ular itu mematuk Sayyidina Abu Bakar? Alasannya apa? Karena Sayyidina Abu Bakar menghalang-halangi ular tersebut untuk bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya pengen lihat Nabi, semuanya ingin memandang Rasul. Tapi karena sebab Abu Bakar menutupi semua tempat sehingga mereka tidak mampu memandang wajah indah Rasulullah, mereka marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar cintanya begitu besar kepada Rasulullah SAW, sehingga keluar daripada gua tersebut, mampir ke satu tempat. Rasulullah SAW tanya, wahai Abu Bakar, ada air minum atau tidak? Sayyidina Abu Bakar langsung mencari. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapatkan air minum, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah minum. Setelah Rasulullah SAW minum, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu gak minum? Beliau hanya mengatakan,
Rasulullah yang minum, saya yang lepas dahaga. Shallu ala Nabi. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Habib, artinya cinta itu apa sih? Itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak perlu minum, tapi orang yang dia cintai minum, dia yang lepas dahaga. Ditanya sama Rasulullah, kamu nggak minum? Sudah ya Rasulullah, nggak tahu kenapa rasanya kok saya sudah lepas dahaga ketika melihat engkau meminum air tersebut. Jadi ini adalah hakikat cinta. Cinta itu adalah pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar berkorban, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar sampai pernah ngomong sama Rasulullah dalam hadis yang kuat derajatnya juga. Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta kepadamu melebihi dari segala macam yang aku punya ya Rasulullah. Kecuali terkadang saya ini lebih suka kepada diri saya sendiri ya Rasulullah. Jujur sama Nabi. Kalau semua orang, anak saya, orang tua saya, harta saya, apapun yang saya miliki, saya lebih mencintai engkau. Tapi terkadang saya ini lebih cinta kepada diri saya sendiri. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambayh, sehingga dia menjadikan saya, kata Rasulullah, lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar bermuhasabah diri setelah beberapa lama mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta, sesungguhnya engkau sekarang ya Rasulullah lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Jadi kecintaan kepada Nabi bukan hanya sesuatu yang sunnah, tapi apa? Termasuk kewajiban.